Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran IPA untuk materi sistem koordinasi pada manusia. Pada materi ini kita akan belajar di antaranya adalah komponen-komponen pada sistem koordinasi yang terdiri atas 3 bagian, yaitu reseptor, konduktor, dan efektor. Reseptor adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai penerima rangsang. Dalam hal ini adalah panca indera kita. Kemudian konduktor ini adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai penghantar rangsang, yaitu sel-sel saraf atau neuron yang berada di bawah pusat kendali otak sebagai pusat syaraf. Yang ketiga adalah efektor, adalah bagian tubuh yang menanggapi jalannya rangsangan, yaitu otot dan kelenjar. Proses jalannya saraf itu diawali dari adanya rangsangan, diterima oleh reseptor, diteruskan oleh neuron menuju ke pusat saraf untuk diolah di pusat saraf, lalu dikembalikan melalui neuron untuk diteruskan ke efektor dan diberikan tanggapan dari efektor. Fungsi syaraf itu ada 3, yaitu mengendalikan kerja alat-alat tubuh. Yang kedua sebagai alat komunikasi dan koordinasi antara tubuh dengan lingkungan di luar tubuh. Yang ketiga sebagai pusat kesadaran. Neuron itu merupakan komponen-komponen kecil penyusun sistem saraf atau disebut sebagai sel-sel saraf. Neuron ini yang berperan dalam mengantarkan impuls atau rangsangan. Sebuah sel saraf atau neuron terdiri dari 3 bagian utama, yaitu badan sel, dendrit, dan neurit. Gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Ini adalah sebuah gambar neuron. Bagian yang bercabang-cabang ini disebut sebagai dendrit. Ini yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan ke badan sel. Ini disebut badan sel, berfungsi sebagai pengatur rangsangan. Lalu ada tonjolan sitoplasma yang panjang, ini yang disebut sebagai neurit atau akson. Ini bertugas membawa rangsangan dari badan sel ke badan sel yang lain. Neurit ini dilindungi oleh lapisan lemak, yaitu seludang mielin. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang tidak dilindungi, yang putus-putus ini disebut sebagai nodus Ranvier. Fungsinya untuk mempercepat jalannya rangsangan. Bagian-bagian neuron seperti yang saya jelaskan tadi, ada badan sel. Di dalam badan sel ada inti sel dan sitoplasma. Ada dendrit yang merupakan serabut-serabut penjuluran sitoplasma yang pendek-pendek. Fungsinya membawa rangsangan ke badan sel. Lalu neurit atau akson merupakan penjuluran sitoplasma yang panjang. Jadi setiap satu neurit memiliki satu buah akson. Fungsinya untuk membawa rangsangan dari badan sel satu ke badan sel yang lain. Neurit dilindungi oleh seludang mielin yang berfungsi sebagai isolator dan pemberi makan sel saraf. Neuron dibagi 3. Ada neuron sensorik, motorik, dan konektor. Sensorik ini membawa rangsangan ke pusat susunan saraf, yaitu ke otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan motorik membawa impuls dari pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, ke efektor atau ke otot dan kelenjar. Yang berikutnya adalah neuron konektor sebagai pembawa atau penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Ini adalah ujung sensorik, aksonnya dihubungkan dengan neuron konektor atau asosiasi, lalu dihubungkan dengan neuron motorik. Nah, di sini dihubungkan dengan otot dan kelenjar. Ini adalah sekilas mengenai gambar pada susunan
saraf pada manusia atau bagian-bagian dari sel saraf pada manusia. Sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.